kamu jaga etika lah gitu ya. Kita kan yang paling penting hubungan ya. Royal Q Champion, professional team for a money. Halo Ko Regi. Halo Ari. Waduh, udah lama nggak podcast sama kita. Kemarin sibuk aja ya. Ya lumayan. Siap-siap. Ko, kali ini kita mau bahas soal affiliate nih Ko. Ya kan, affiliate ini kan juga ada punya plusnya, ada punya minusnya ya. Yeah. Minusnya ya banyak orang terlalu menjalankan ini, jadi tradingnya dilupakan. Tapi plusnya buat mereka yang modalnya kecil, pengen cari modal besaran untuk bisa trading, ya ini nilai plusnya, ya kan. Nah, Ko, dari sisi plus minus ini, coba boleh bantu saya untuk jabarin nggak kira-kira? Jabarin yang plusnya dulu deh, atau minusnya dulu boleh dah? Plusnya dari affiliate. Dari affiliate, betul. Jadi plusnya ya seperti yang tadi dikatakan, kalau di trading biasa kan kita hanya mengandalkan dana kita sendiri untuk mendapatkan hasil. Betul. Ya. Betul. Tapi dengan ada sistem afiliasinya ini, di mana jika kita membantu, kita sharingkan mengenai kita punya aplikasi ini, ada hasil, baik itu dari fee robot yang dia bayarkan, yang kita ajak itu, nah kita dapat persentase dari situ, dan kemudian dari berjalannya trading, teman kita ini mendapatkan profit trading, nah itu ada bagi hasilnya, yang besar dia ya 80%, dan 20%-nya lari kepada upline dan company, dan ini juga adalah sumber income daripada company-nya. Developernya. Oke. Jadi memang lebih baik ya. Memang kalau kita lihat begini nih Pak, kayaknya memang lebih baik sebuah robot harus ada sistem afiliasinya daripada tidak ada ya, benar ya? Kalau untuk perkembangan aplikasi robotnya ini, ya memang ini sangat membantu. Kalau boleh dikatakan semua bisnis yang besar di dunia ini, kalau kita perhatikan itu ada sistem afiliasinya. Oke. You name it, asuransi. Ya juga ada. Bahkan sekarang kita marketplace, ada referralnya juga. Kode referral juga semua, benar. Ya. Dan itu misalnya kita selama ini kalau kita makan bakmi yang enak gitu, kita cerita ke teman, terus dia langsung nyobain juga kan. Tapi dari dia mencobanya itu, ya kita nggak dapat apa-apa. Thank you ya dikasih tahu tempatnya. yang pemilik juga kita nggak kenal Pak. Iya. Oke. Tapi memang benar sih kalau saya melihat nih, memang kayaknya lebih baik lah kalau ada sebuah developer yang bikin aplikasi atau robot, memang kalau ada affiliate-nya itu akan mempercepat ya perluasan. Dan developernya sendiri juga bisa dapat sharing lah dari situ kan ya. Dan itu memperkuat keuangan dia supaya perusahaannya long term ya. Kalau profit sharing itu memang sudah biasa ya. Memang company pasti mengharapkan profit sharing. Iya. Tapi juga dari afiliasi ini jangan dianggap remeh, apalagi kita bangsa Indonesia, bangsa yang besar gitu ya. Jumlah manusia banyak gitu. Asia Tenggara ya. Iya benar. Indonesia ini jagoan loh di dunia, diperhitungkan. Apapun yang jalan di Indonesia ini akan jadi besar katanya. Iya, betul. Oke, kalau dari sisi negatifnya Pak? Nah, sisi negatifnya, jadi kalau orang bukan mementingkan kepada tradingnya atau produknya ya dari suatu bisnis, dia hanya pikirin yang penting uang muternya. Dari penjualan aplikasinya ya. Iya, dan inilah yang sering ungkapannya keluar ya, money game. Iya. Permainan uangnya. Ponzi lagi bahasanya. Kalau produknya sudah tidak dipentingkan, asal ada aja, tapi orang cuma mikirin yang penting duitnya gue dapat berapa dari muternya. Nah, itu jadi ponzi Pak. Ya. Jadinya. Tapi sesuatu sistem bisnis yang sehat itu dia harus bisa jangan menjadi ponzi. Kalau ponzi itu kan benar-benar sumber utamanya adalah uang masuk dari orang untuk bayar orang lain. Untuk bayar orang lain. Iya. Nah, tapi kalau yang kita ini kan ya sehat. Itu sih ada, tapi nggak gede, nggak besar juga. Seperti kita, fee robot kita cuma $100. Nah, tapi dari segitu, company-nya mengambil hanya kira-kira 25%. Nah, selisihnya itu dibagikan secara adil kepada semua orang yang bisa bekerja, atau istilahnya peringkat. Jadi, dia kan berjasa untuk membesarkan jaringan. Ya, selama ini fair, ya masih nggak apa-apa ya. Tapi kalau sudah nggak fair gitu, atau misalnya persentasenya ini gede yang
orang yang di atas gitu ya. Nah itu mulai dirasakan nggak fair. Tapi kenapa aplikasi ini kita rame? Karena orang merasa ini fair. Semua orang mendapatkan bagian ya. Yang peringkat di atasnya dia dapat 10, peringkat atasnya lagi dapat 10 lagi ya. Ya, spill overnya ya. Spill overnya, overriding istilahnya. Overriding, oke. Nah, cuman gini, ada satu masalah besar nih Pak, ya kan? Nah, kalau kita bicara aplikasi, tapi kita nggak bicara satu aplikasi ya, maksudnya beberapa aplikasi lah yang mereka menggunakan sistem afiliasi. Kecenderungan orang nih Pak, mereka kan fokusnya di afiliasinya. Nah, produknya agak disampingkan kedua gitu loh. Contoh ya, misalkan ini kan aplikasi trading ya. Nah, jadi mereka lebih utamakan untuk merekrut tanpa mengedukasi, tanpa mengajarin orang, Pak. Nah, kalau ini besar, artinya banyak orang yang akan pakai aplikasinya. Tapi yang pakai aplikasinya malah merasa ini nggak bisa dipakai karena nggak diajarin. Nah, karena mereka nggak bisa mendapatkan hasil dari aplikasinya, mereka malah bilang ini aplikasinya bohong dan nipu, Pak. Kayak gitu. Nah, kalau seperti itu tuh bagaimana, Pak? Jadi itu kan negatif jadi, Pak. Iya. Padahal aplikasinya nggak salah loh, Pak. Ibarat kita kesandung yang disalin batunya, Pak. Betul. Dan sebenarnya ini juga tergantung kepada siapa yang membawakannya ya. Mungkin dalam hal ini top leader gitu, ya stylenya dia itu akan berpengaruh kepada semua jaringannya. Jadi kalau hanya membawakannya secara kita ngomong MLM ya, ya jadinya ke bawah juga model-modelnya gitu-gitu juga. Dan repotnya kalau jaringan sudah besar kemudian tidak disertai dengan edukasi yang baik, ini lama-lama banyak juga yang mengeluh, wah ini sih cuma nyari orang doang ini mah. Iya, nanti tanda kutip itu mereka malah akan menganggap aplikasinya ini nggak berguna gitu, Pak. Nah, padahal itu aplikasi kan hanya alat bantu, ya kan? Dan kalau misalkan nggak bisa dipakai, ya berarti kita kurang pengetahuan karena nggak diajarin. Perumpamaan gampang misalnya. Iya. Kalau kamu dikasih mobil BMW, happy kan? Oh happy Pak, happy. Tapi kamu 1 bulan, 2 bulan nyetir BMW-nya nggak ada yang ngajarin gitu. Ya nabrak Pak. Nah, nabrak dan mobilnya mungkin kasihan ya. Terus kita bilang itu mobil mah jelek gitu. Nah, itu kita juga nggak boleh gitu kan, nggak bisa ngomong ini mobil jelek gara-gara kita nggak bisa nyetirnya. Tapi mostly orang begitu Pak masalahnya. Dia bilang ini mobil kekencangan, ini mobil kelambatan. Waduh, yang salah mobilnya Pak. Manusia biasa gitu menyalahkan orang lain, padahal ya mesti jujur sama diri sendiri, ya saya belum bisa nyetirnya. Ya, tapi akhirnya ke-impact sama orang-orang yang jualan mobil itu, Pak. Ya. Kan jadi nama besar mobilnya itu misalnya BMW tadi ya. Jadi memang kan jadi rusak. Salesnya itu ya harus cerita, ini mobil bagusnya gimana. Terus kalau mau belajar lebih baik, ini cara persnelingnya harus begini, nyetirnya baiknya begini gitu. Nah, ya itu mesti diajarin ya. Bukan asal jual. Nah, tapi ini ngajarin dong, harus tradingnya dong. Iya. Nah, celakanya ya yang ngaku-ngaku leader begitu Pak, nggak diajarin. Ya, kalau sistem multi level itu kan semua orang bisa melakukannya langsung gitu ya. Dia join dan langsung dia cerita ke orang lain, ya itu bisa. Tapi ya ini efek nggak bagusnya juga ya. Jadi semua hal ini ada plus minus kan. Saking mudahnya untuk menjalankan itu, jadi implikasinya kadang-kadang begitu, orang asal ngajak join gitu, tapi kurang untuk pembimbingannya ya, edukasinya. Jadi sebenarnya solusinya apa sih Pak kalau misalnya seperti ini? Kalau kondisinya jalannya kencang banget nih dari sisi afiliasinya. Nah, bagaimana caranya supaya orang-orang ini yang sudah ikut ini akhirnya bisa merasakan manfaat dari produknya Pak? Yang benar itu harusnya leadernya bisa kasih edukasi. Yang benar tuh harusnya begitu. Iya. Dan jadi edukasi bukan sekedarnya saja cuma kasih tahu fitur-fiturnya, tapi dia harus kasih tahu untuk mencapai begini kamu perlu begini. Nah, itu banyak kan. Skill itu nggak bisa didapatkan begitu saja, harus jam terbang harus dilatih. Nah, seorang leader yang baik dia akan melatih orang-orang yang di bawahnya ini. Ya kalau nggak begitu repot. Kalau udah keburu salah bagaimana? Itu. Misalnya nih, saya join nih. Ternyata sama leader saya nih, ini orang waktu saya mau join dia kejar-kejar saya. Waktu saya join, saya yang kejar-kejar dia Pak buat belajar. Nah kalau saya udah salah begini gimana?
Ya sudah terjadi ya. Ya, boleh nggak sih saya Kalau ya bisa udahlah, dari saya awal. cari yang lain aja misalkan. Ya. Saya cari misalkan leader yang lain Ya. yang mau ngajarin saya. Itu Iya. hak pribadi boleh nggak sih Pak sebenarnya? That's why sebenarnya di dalam bisnis jaringan itu ada yang namanya leadership itu penting sekali. Jadi this is not just a game of join gitu ya. Ya. Dengan siapa saya join? Karena itu akan menjadi partner bisnis. Oh ya, Partner bisnis artinya Ya. visinya harus sama betul. dan kita mau melangkah bersama-sama. Ya. Jangan dia jalan sendiri, ya saya bingung mau ngapain, nggak dibimbing. Nah kalau yang udah telat bagaimana itu Pak? Ya itulah kadang-kadang. Solusinya apa nih? Kadang-kadang sampai ya di mana-mana ya, misalnya belajar saham, apapun gitu ya. Kadang-kadang dia udah coba di satu tempat, di sini kurang belajarnya nih. Ya. Ternyata dia menemukan, dia connect dengan orang lainnya. Oh di sini saya dapat ilmunya banyak nih, dan dia berusaha untuk mendekatkan diri sini. Ternyata bisa lebih belajar di sini. Nah akhirnya dia jadi lebih setia di sini. Ya. Itu manusiawi sekali kan? Berarti sebenarnya gini Pak, berarti kalau misalkan dia udah gabung dengan satu orang, kalau memang orang itu tidak bisa mengajarin dia, berarti hak dia juga dong Pak, Iya. untuk cari yang lebih bisa. Hak asasi dong. Cuman hal ini kan biasanya ada aturannya gitu, misalnya mendaftarnya harus dengan identitas yang kalau satu ID hanya bisa satu kali misalnya gitu ya. Ya ini kan ada teknis-teknisnya yang harus diperhatikan. Tapi ya kalau boleh ditarik lebih dalam lagi, berarti kalau kita sebagai pebisnis jaringan gitu ya, kita mau ngajak orang, itu adalah satu obligasi moral kita juga untuk kita bimbing orang lain, orang yang kita ajak itu. Ya, jangan ditinggalin begitu Iya. aja lah ya. Nah, masalahnya kan banyak orang, kalau saya bilang mental salesman, dia cuma asal jual, Ya. ya. Yang penting omset dia. Mengenai follow up-nya nggak pusing. Ya. Nah, tapi kalau kita udah naik levelnya dari salesman, kita udah lebih mikirin secara marketingnya, secara jangka panjangnya, follow up-nya bagaimana. Nah, beda cara Beda pandangnya lagi. kan? Iya, beda lagi. Malah kadang-kadang kita bisa ngelihat, wah ini orang kalau dia nggak hati-hati nih, dia salah, malah nyalahin saya nanti. Iya, benar. Benar. Itu kalau ketemu yang galak Pak. Kalau ketemu yang adem-adem sih aman aja. Iya. Tapi kan kasihan betulnya ya. Iya. Nah yang saya lihat itu adalah mostly seperti itu Pak, gitu loh. Dan teman-teman yang sedang mengalami kondisi di mana upline-nya atau orang ngajakin mereka ini tidak ngerti apa-apa, mereka stuck Pak. Iya. Uangnya stuck di dalam situ. Nggak bisa ngapa-ngapain. Dijual rugi salah, dijalanin salah Pak. Iya. Itu bagaimana gitu loh, Ya, maksudnya inilah kayak gitu. suatu dimensi yang unik ya, karena bisnis kita ini produknya adalah trading dan kemudian ada afiliasinya. Yang paling ideal adalah dua-duanya berjalan bersama-sama. Tapi kadang-kadang nggak bisa gitu. Ya. Balik lagi ya. Tapi kalau saya boleh bilang ya, ini kan semua kita masing-masing adalah pebisnis ya. Kita ada resiko bisnis. Kita bisnis nggak ada yang menjamin kan? Buka toko, apakah ada yang jamin pasti ada yang jualannya gitu? Ada omset nggak ada? Iya. Ya ini namanya ongkos belajar gitu. Oh iya, ongkos belajar ya. Sudah terjadi kerugian ya mau nggak mau. Tapi Pak daripada begitu sebenarnya lebih baik sebelum ikut apa-apa mending saya belajar dulu Pak. Benar. Itu paling benar dong. itu paling benar. Iya kan? Daripada saya sekolah panjang mending saya sekolah dulu sebentar. Atau kalau mau ada resiko ya coba dulu, tapi kecil-kecil dulu. Jangan ngebut langsung gitu ya istilahnya. Iya, tapi kecil-kecil kan juga ratusan dolar Pak. Untuk orang-orang yang kalangan tertentu kan. Tapi istilahnya ya kalau di trading ini kan tujuannya bisa ribuan dolar, puluhan ribu dolar ya. Maunya gede begitu ya. Iya, ya istilahnya ya the higher aiming kamu, resikonya juga makin tinggi juga. Benar, setuju. Cuma jangan keburu nafsu langsung cemplungin 10.000 dolar gitu ya. Harus ngerti dulu lah. Iya, iya. Jangan kata orang lagi ya. Yang saya lihat justru sering begitu Pak. Ya. Yang saya lihat. Jadi mereka oke lah diajarin ya kan. Bukan diajakin. Habis diajakin disuruh udah copy trade gitu Pak. Akhirnya kan nggak ngerti apa-apa juga sebenarnya Pak. Ya. Mereka cuma taunya masuk copy trade selesai.
Ya, padahal maksudnya dalam bahasa yang lebih benar ya, copy trade ini membantu untuk mulai. Benar. Tapi setelah dia jalan, tolong dipelajari, sambil dipelajarin. Jadi bukan bergantung sama copy trade-nya. Iya. Nah, masalahnya kalau tipe orang yang nggak mau belajar, susah gitu, mau enaknya doang. Nah, yang salah siapa nih? Iya, benar. Nggak bisa cuma nyalahin atasnya doang loh. Iya. Kalau kitanya nggak mau belajar ya itu udah beda lagi, Pak. Iya. Anak nggak mau belajar naik sepeda, terus naik sepeda nabrak gitu atau jatuh itu salah gitu. orang tua lagi. Nah, mau salahin orang lain, ya dia sendiri lah. Ya memang harus ini ya, disclaimer lah ya. Artinya setiap orang yang sudah memutuskan untuk bergabung di dalam satu aplikasi trading, maka resiko tanggung jawab semua ada di dia, gitu kan? Bukan di orang yang ngajakin dia lagi. Cuman kalau memang bisa lebih baik kan orang yang ngajakin dia itu ngajarin lah. Iya. Jangan ditinggalin gitu. Kadang-kadang orang ini memang mau serius, Pak, tapi belum ngerti bagaimana coba kalau nggak diajarin. Ya kalau misalnya udah kejadian ya jangan salahkan kalau orang itu terus nyari orang lain. Oke. This is a free world ya. Iya, it's a free world, benar sekali. Jadi orang mau pindah juga jangan disalahkan. Iya. Karena kamu sendiri tidak ngajarin begitu. Tapi tentunya saya pikir ya kalau bisnis yang penting kamu jaga etika lah gitu ya. Kita kan yang paling penting hubungan ya. Kalau saya pribadi gitu, hubungan lebih penting daripada uangnya gitu. Oh iya, jelas Pak, jelas. Ya, oke. Nah, terus gini Pak, soal affiliate nih, kita mungkin bicara lebih dalam ya. Kan kita memang mau menghasilkan income yang lumayan, ya kan? Kalau dari sisi afiliasi nih, saya singkirkan trading dulu nih Pak. Kita nggak bahas trading dulu ya. Kita bahas benar-benar di afiliasinya. Ya. Nah, kalau dari sisi afiliasinya, anggaplah saya benar-benar, wah saya mau jalanin nih. Saya fokus akan ke tradingnya, saya benar-benar jalankan tradingnya. Tapi afiliasinya kan saya nggak tutup mata, ya kan? Karena kalau dia berjalan besar, itu juga uang besar Pak. Ya kita nggak bisa tutup mata dengan hal itulah ya. Itu kan uang besar. Strategi yang gimana Pak? Biar kita maksimal gitu. Jangan boncos banget, tapi juga jangan terlalu begitu jalan, ya nyesal saya. Harusnya awalnya saya bikin begini nih, gitu loh Pak. Itu affiliate-nya itu strateginya harus bagaimana yang bagus tuh Pak? Sebenarnya kalau dibilang yang ideal harus bagaimana agak susah juga ya. Susah, distandarkan karena tergantung karakter masing-masing juga. Ada memang yang orang jualannya banyak gitu kayak sales ya. Setiap hari bisa jualan 5 gitu. Ada juga yang tipenya seperti saya misalnya trainer. Mungkin saya seminggu cuma 2 orang, 3 orang. Tapi kalau saya dapat itu saya training bener-bener sampai dia jadi pinter. Supaya nantinya duplikasi gitu kan. Benar. Kalau buat saya lebih suka cara begitu. Tapi kalau misalnya cepat juga, nah alangkah indahnya jika ada timnya. Jadi di dalam tim ini ada macam-macam orangnya kan. Ada yang bisa gerak cepat, ada yang geraknya untuk mantep gitu ya, untuk persiapan tahapan-tahapan berikutnya gitu. Nah, ini perlu kerja tim, nggak bisa satu orang sempurna semuanya. Baik. Untuk majunya lebih bagus maju bertim lah ya, karena itu akan lebih impactful. Tapi memang suatu praktek yang sehat bahwa setiap orang harus mencoba untuk menjualnya sendiri. Ya kan? Benar. Itu memang kemampuan mendasar dari namanya ini kita marketing kan? Ya kita harus berusaha mencoba menjual sendiri. Nah, kalau belum berhasil, kira-kira pelajarannya apa? Saya mesti tahu alasannya kenapa saya kurang berhasil. Mungkin kalau perlu cari teman, coba review. Cara ngomong saya gimana sih? Mungkin ada yang kurang-kurang. Nah kita dengar, kita mesti perbaikan di situ. Berarti learning by doing. Ya. Dan hal ini jangan ditolak 1 kali, 2 kali, 3 kali. Semuanya sama alasannya, nggak berkembang. Nah, yang paling penting dalam semua pengalaman itu kita pelajarannya buat kita. Jangan kita udah melakukan suatu bisnis bulan 1, bulan 2, bulan 3 sama terus gitu. Terus itu gak ada perkembangan Pak itu. Saya nggak bakat nih di bisnis ini. Kalau kamu nggak mau berubah ya. Sebenarnya nggak cuma di marketing ya, di semua hal juga begitu gitu. Iya. Asalkan memang dia memang niat lah ya. Iya. Dan banyak orang yang ngajarin sebenarnya skill terpenting itu adalah
skill learning atau belajar. Seberapa cepat kita bisa belajar sesuatu, itu kita akan lebih cepat sukses. Ya. Nah mungkin itu yang, apalagi kalau orang udah selesai sekolah ya, banyak pikir, oh saya udah berhenti belajar nih. Nah, sebenarnya kita harus belajar terus. Benar. Saya masih ingat tuh Pak, waktu saya lulus wisuda, di wisuda tuh bahkan dosennya bilang begini, ini baru permulaan. Iya. Nah, kalian akan masuk ke real world-nya kata gitu Pak. Jadi belajarnya nanti belajar di real world gitu. Kalau kuliah-kuliah kan masih belajar-belajar. Kalau ini benar-benar belajar di lapangan kali ini. Nah, menambahkan yang tadi. Ya. Pertama-tama kita belajar untuk jual sendiri dulu. Ya. Nah, setelah kita bisa, udah lumayan bisa. Berarti harus menguasai materi dong Pak? Perlu. Oke. Ya. Oke, berarti orang yang mau untuk menjual aplikasi, berarti harus menguasai materi? Iya dong. Oke. Ya, rasanya dalam semua hal ya. Jangan mau enaknya doang gitu. Ya. Nah, tapi saya punya pertanyaan nih Pak. Kalau orang, oke lah, kan tadi ada dua nih. Kita bisa aplikasi itu kan ada dua ya. Satu affiliate-nya, satu trading-nya. Dia kuasain affiliate Pak, tapi nggak mau kuasain trading. Gimana tuh cuma nawarinnya? Nah, nanti jadi MLM banget Pak jadinya Pak. Iya. Nah, saya bukan background trading. Karena masuk dalam bisnis trading, saya mau belajar trading. Oke. Minimal saya mulai dapat gambaran besarnya. Oh, bagaimana? Saya mungkin belum menguasai lebih dalam. Sambil saya terus belajar ya. Tapi paling enggak saya mesti tahu, dan skill-skill mendasar gitu. Ya kita perlu tahu open close atau cut loss atau stop margin call gitu ya. Ya itu semua ya namanya itu sama kayak nyetir mobil. Kita harus tahu di mana remnya, di mana persnelengnya gitu. Ya masa nggak mau tahu sih? Ya again harus belajar lah ya. Iya. Berarti memang paling baik sebenarnya orang itu ketika belum mau masuk ke dunia trading, ya dia belajar dulu, sekolah dulu ya. Iya. Nah, kalau udah paham baru silakanlah. Mau ini mau itu udah ngerti. Kalau buat saya yang paling penting standarnya sudah tercapai dulu, yang basic bagusnya, basicnya. Okay. Tapi dari situ bisa improve lagi kan? Iya benar. Berarti basic dulu Pak ya. Oke. Dapatin basicnya dari mana Pak? Ya kursus kita ya. Champion Trading perlu Community edukasi. Ya. Ya itulah. Nah, kalau tersistemasi ya saya rasa itu akan bagus sekali. Nah, ini udah banyak nih Pak sebenarnya kalau kita lihat teman-teman yang sudah lihat video-video kita nih, udah pada nanya ini, aduh kapan kelasnya, kapan kelasnya gitu. Jadi mulai tahu ya pentingnya ya edukasi, apalagi ini kan dunia yang canggih gitu. Nah kita dapat alat yang super canggih nih. Betul. Bisa dibilang ini ujung tombaknya teknologi nih sekarang. Wah, gila, keren ini. Keren ini Pak. Makanya. Mudah-mudahan sih ya dengan mereka nanti belajar, kan kita akan buka kelas nih. Mungkin ya pertengahan November teman-teman mungkin. Mudah-mudahan ini aja kita percepat semoga nanti ya. Ya, semoga lancar. Nanti mereka bisa ikut belajar, seharian belajar ya mudah-mudahan dari situ mereka ngerti. Dan boleh dibilang siapa yang ngomongnya? Investasi yang terbaik dalam hidup kita adalah investasi pada diri kita sendiri kan? Itu saya dengar, saya udah tahu tuh Pak kalimat itu Pak. Jadi jangan ragu-ragu untuk invest itu pada diri sendiri, jangan cuma invest keluar doang gitu. Terus rugi lagi. Yang buat diri sendiri mah nggak mau ya. Baru tadi di perjalanan ke sini saya ngobrol dengan istri di mobil gitu. Ada satu cerita yang bagus, mungkin kita semua orang Indonesia tahu yang namanya Pak Ciputra ya, almarhum Pak Ciputra. Pak Cip, iya. Pada tahun, kalau nggak salah tahun 98 itu, dia mengalami luar biasa, hancur bisnisnya dia, dan dia bilang hutangnya sampai besar kali. Dia bilang, saya mungkin orang termiskin, kalau dihitung-hitung gitu ya. Nah, tapi tahun 2000 sekian gitu ya, saya nggak tahu persisnya, saya lupa gitu ya. Beliau sudah naik lagi, berkibar lagi sebagai salah satu yang menonjol di Indonesia ya. Nah, jadi pelajaran dari situ adalah sebenarnya yang paling berharga dalam hidup kita ini adalah diri kita sendiri. Iya, betul. Walaupun saya harus mulai dari nol lagi, nggak masalah, semuanya sudah ada di dalam diri saya. Cuma butuh waktu aja. Iya, saya juga saranin sih, saya kalau ketemu teman-teman, saya sangat saranin sih, belajar dulu. Kalau kita belajar, kita ngerti, kita nggak dikibulin orang Pak.
Kayak gitu. Orang-orang sekarang di luar sana itu demi mencari uang dan sebagainya, wah dia bisa berbahasa dengan sangat luar biasa. Ya, bahasa marketing kan? Bahasa marketingnya ya namanya Manis-manis jualan semua manis-manis semua gitu. Nah jadi kalau kita nggak ngerti kan kita secara emosional kita beli. Padahal harusnya kita beli secara logika bukan emosional. Kalau saya suka gini nanya sama orang, menurut kamu resiko terburuknya gimana? Oh ya, itu pertanyaan paling bagus itu. Iya. Mesti tahu dulu. Iya. Kalau investasi ya resiko terburuk apa? Duitnya hilang semua. Bisa terima nggak? Kalau nggak bisa terima, jangan masuk. Iya, benar. Setuju. Oke. Pak, dari afiliasi kita bahas ke afiliasi lagi, Pak. Terus gimana susunan yang baiknya, Pak? Kalau misalkan mungkin kita bukan salesman banget, kita bukan trader banget, kita di tengah-tengah lah, Pak. Nih, tengah-tengah ya. Artinya kita nguasain dua-duanya, terus kita pengen juga secara susunan itu kita maksimal. Karena ini kan namanya kita membangun bisnis jangka panjang ya. Ya, kita long term kita kan maunya juga maksimal hasil kan. Kadang-kadang orang yang langsung cepet-cepetan gitu dia udah melakukan banyak hal tapi kemudian agak salah langkah gitu. Agak sayang ya. Saya ada dengar dari beberapa teman yang benar loh, Pak. Yang benar itu dalam arti mereka trading kemudian mereka juga afiliasi juga ya. Tapi sering mereka ngomong nih, aduh saya salah di awal katanya. Harusnya saya susun yang seperti ini biar bagus. Nah ini saya cerita yang benar loh Pak, yang orang yang benar ya. Kalau orang yang mementingkan MLM, kita lupain lah Pak. Jadi gitu. Sama halnya dengan kita bisnis apapun kita ngitung ya, ada modal awal. Tentunya wajar juga gitu. Jangan kita tidak rasional juga, kita mau modal sekecil-kecilnya untuk dapat hasil sebesar-besarnya. Nah, kalau mau hasil yang besar berarti harus membangun dengan struktur yang benar juga. Ya, misalnya memang strukturnya adalah nantinya untuk 5 kaki gitu ya, 5 jalur yang akan berkembang. Nah, jadi berarti kita menuju ke sana juga supaya ada 5 jalur yang kuat gitu ya. Nah, mungkin kita nggak harus langsung mulai dengan 5, tapi kita siapkan dulu untuk 2 dulu, ya kan? Untuk awal. Ya. Jadi selain akun utama kita, mungkin kita juga membuka akun di bawah layer kedua itu yang ke-1 dan kedua ya. Oh berarti total 3 nih berarti? Itu baru 3. Tapi daripada bawahnya langsung 5 gitu kan repot. Oh iya benar. Langsung banyak begitu ya. Dan keluar biayanya lebih besar. Itu bisa nyusul belakangan di tengah-tengah jalan gitu, bisa kita tambahkan. Tapi supaya kita nggak rugi kan? Iya. Soalnya ini kalau udah salah langkah di awal, nggak bisa diperbaiki lagi Pak. Nggak bisa, yang udah jadi ya. Udah jadi jalan. Paling mau ya bikin yang baru lagi. Waktu lagi kan? Waktu lagi. Itu pun udah tidak sesuai dengan jalur utama. Nah itulah pentingnya untuk belajar dulu tentang sistem ini bagaimana, dan penyakitnya kita manusia ini suka mendasarkan dengan pengalaman kita di masa lalu. Harus begini. Nah, sehingga kita langsung. Nah, sama seperti halnya di perusahaan. Kita mungkin di perusahaan yang lama kita sudah pengalaman sekali ya. Begitu misalnya pindah perusahaan, kita mulai di situ. Nah, kita harus pelajarin di perusahaan itu bagaimana. Nggak bisa bilang, saya harus begini, saya pengalamannya begitu. Nah, tanya sama bos. Mungkin aturannya beda. Iya, beda bos, beda company, beda aturan, Pak. Benar. Tapi sering orang sama ratakan sih memang. Iya. Karena dia anggap udah ngerti, Pak. Kuncinya apa? Kurang mau belajar. Iya, benar. Ego juga Ada yang bilang kan kalau mau belajar sesuatu yang maksimal, kita mesti berani mengosongkan gelasnya kita. Saya setuju banget itu. Setuju banget itu. Kalau gelasnya udah penuh ya gimana mau nambah isinya lagi ya kan? Iya. Benar. Oke, baik. Jadi susunan terbaik itu adalah kalau misalkan memang dia serius ya untuk mengembangkan bisnis, termasuk produk ya. Ini dengan catatan termasuk produk ya, artinya dia memang belajar, mengajar, dia benar gitu ya. Susunan terbaik adalah kita bikin 1, 2, dan 3 dulu ya. Saya rasa gitu. Kalau 1 atas dan 1 bawah itu oke. Dalam arti nggak ada yang paksaan ya. Nggak harus juga. Memang ini keluarnya akan lebih banyak dikit ya karena kita bayar 2 robot. Nah tapi jangan kelamaan. Khawatirnya gini loh. Kalau cuma 1 yang dikembangkan, tahu-tahu ini jadi besar sekali dan ternyata waktu kita mau kerjakan kaki yang lain, wah ketinggalan jauh.
Sedangkan nantinya untuk hasil yang besar itu kita butuh untuk semua kaki ini istilahnya sama-sama besar gitu ya. Semuanya sama-sama jalan. Walaupun yang namanya seimbang semua sempurna itu agak susah lah, Pak. Hanya impian gitu. Ya, agak susah. Biasanya pasti akan terjadi, akan ada yang lebih banyak gitu. Tapi ya paling enggak dengan ada satu dulu di bawah, ada dua di bawah, ini lebih baik. Nanti kalau ini udah mulai mungkin bikin yang ketiga. Jadi ini sama halnya dengan bisnis kita berani modal ya berarti bisa hasilnya lebih besar ya kan? Ya anggap kayak buka cabang langsung. Iya. Kalau kita cuma buka satu franchise misalnya, ya potensi penerimanya hanya sekian. Tapi kalau kita buka 2 franchise, berarti potensinya lebih besar lagi. Ya, betul. Ya kan? Betul. Waktu yang dibuang sama lagi. Jadi ya mesti realistik, logik juga gitu. Ya. Jangan ngotot. Ya pokoknya saya maunya cuma keluar sekecil mungkin segini. Saya mau gede-gede. Ya, nggak matching. Ya, matching, ekspektasinya ya. Oke. Tapi khusus untuk yang akan running affiliate nih Pak ya. Tapi kalau tidak mau running affiliate ya satu aja ya, cukup. Nggak apa-apa. Enjoy aja tradingnya juga. Enjoy aja trading ya. By the way, trading dari kita juga indah sekali ya. 1% sehari. Loh kok. Tapi saya aja udah ngalamin 5% sehari. Gila. Bagi settingnya ya. Oh, Pak Ari juga hebat lah. Aduh, enggak lah. Saya lebih jago lah. situ. Ada koin yang bagus ya kasih tahu gitu ya. Tapi ya itulah ini indahnya kalau tim gitu ya. Kita bisa saling ini ya. Benar sekali. Ada waktunya kita nolong, ada waktunya kita ditolong. Ya. Setuju. Jadi buat apa sih kita hidup ini ego sendiri ya. Ego sendiri. Benar. Pentingin diri sendiri ya. Benar. Ujung-ujungnya kita butuh kok satu sama lain. Ya. Makanya sebenarnya saya gini Pak, saya secara pribadi pun saya ada membuat serial untuk pembelajaran. Saya bahas tentang floating, bahas tentang bla bla bla, termasuk juga aplikasinya. Saya bahas. Dan itu nanti ada di channel YouTube pribadi saya di Arianto Hong Channel yang nanti teman-teman watching ke sana. Jadi kita mau edukasi orang tentang kan yang selama ini yang kalau trading ya, yang di problem orang kan adalah floating, terus floating yang panjang, nyangkut, bla bla bla. Nah kita mau kasih sebuah pembelajaran yang benar tentang floating ini. Iya, betul. Nah, orang banyak takut floating Pak, tapi saya tidak takut floating Pak. Iya. Saya senang dengan floating itu Pak. Yang mau profit besar, ya, mesti berani floating. Iya dong, iya kan. Nah nanti kalau mau tahu kenapa bilang begitu, nanti coba cek videonya nanti. Iya, Tapi semua kontroversi ada pasti, nggak usah khawatir. Iya benar. Nggak ada yang sempurna Pak. Nggak ada yang sempurna. Even manusia pun ketika ngomong pun ya ada yang suka, ada yang nggak suka. Ya gitu kan. Cuman yang dia ngomongin ini lebih banyak benarnya atau lebih banyak salahnya Pak. Iya. Itu. Tapi kita kalau saya boleh bilang benar salah juga kadang susah dikatakan juga ya. Ada buat orang ngelihat itu salah gitu. Tapi orang yang sudah lebih pengalaman itu benar hasilnya begitu. Cuman kalau kita nggak didasari dengan background information yang tepat, ya yang kita jadi juga ngelihatnya beda kan? Ya, tergantung diarahin kemana. Kalau kita diarahin ke sana ya kita akan bilang lebih baik kita belajar bertahap. Ya, saya setuju sih Pak. Belajar berenang pertama gaya katak dulu gitu. Ya. Jangan langsung gaya kupu-kupu. Belum apa-apa langsung hajar besar Pak. Nanti nyangkut besar nangis lagi Pak. Iya. Saya setuju sih. Betul. Makanya teman-teman ini kalau nanti mau belajar ya kita ada buka kelas trading, tapi mungkin pertengahan November nanti kita akan luncurkan. Nanti ada info nanti di YouTube channel ini juga, di podcast ini juga kita akan infokan. Nah Pak Regi sendiri saya kenalin sebagai affiliate trainer nanti di sana ya. Jadi kita sama-sama belajar lah, untuk afiliasi kita belajar sama Pak Regi, dan nanti untuk yang lain-lain bisa belajar sama trainer yang lain-lain. Ya saling membutuhkan kita. Dikasih tahu Pak yang the best bagaimana Pak. Ya. Supaya kita nyusunnya baik ya kan. Kita juga make money, profitnya juga maksimal dari sana. Karena itu memang nggak bisa dipungkiri, itu gede juga Pak. Dan iya betul. Bukan dari robotnya Pak, hasil tradingnya. Kita kan sudah ketemu dengan orang yang sehari bisa 100 juta lebih. Iya. Serem itu. Ratusan juta loh. Iya, gila ya. Bisnis di mana yang bisa begitu ya kan? Iya, benar. Tapi bagaimana bisa sampai situ, dan nggak cuma sekalinya nyampe sana, tapi bisa nggak stabil, konsisten. Iya, konsisten itu yang paling penting. Jangan gitu. Misalnya 100 juta sehari, abis itu puasa 2 bulan gitu. Sama aja dong Pak.
Itu Mendingan- mah mentalnya up dan up tuh. Iya. Kalau konsisten kan terjaga terus nih Kalau mentalnya nih. setiap hari 5 juta aja, wah indah sekali. Wah kan? indah sekali Nah, Pak. Mau cari di mana? Dan passive income. Betul. Jadi Betul. kita nggak usah ngoyo-ngoyo terjadi gitu. Iya, iya benar. Nah, ini juga salah satu yang saya rasa banyak teman-teman harus tahu lah ya. Prinsipnya itu jangan terlalu ngoyo, Pak. Kayak gitu. Jangan terlalu kayaknya berambisi boleh, tapi jangan sampai obsesi, Ya. berlebihan gitu loh, Pak. Kalau misalnya, oh saya mau target nih 100 juta misalnya per bulan, ya silakan. Tapi cek dulu keuangannya, make sense nggak? Kalau nggak make sense, itu nanti jadi sesuatu yang berambisius sekali gitu loh. Itu jadi nggak bagus. Jadi stres sendiri ya. Stres sendiri gitu. Jadi harus sesuaikan. Dan yang penting jangan ngoyo lah. Benar seperti Pak Ricky bilang, kita nggak perlu ngoyo-ngoyo. Kalau memang dapat itu ya puji Tuhan, alhamdulillah ya kan. Kalau belum sampai ke situ, ya sudah syukurin memang kita dapat. Itu pun nggak kita planning banget. Kalau gitu. sekarang belum nyampe, ya kita usahakan lagi di depannya. Nah, bagaimana. kita berjuang ya kan. Tapi jangan ngoyo-ngoyo banget nih. Kayaknya harus tembus. Ya susah nanti Pak. Dan kalau kita ngoyo. ada teman-teman gitu, ya kita bisa discuss. Nah, Nah, di Champion itu. Trading Community nih kita punya nih. Makanya kita mau komunitas ya. Iya, kita mau komunitas. Bukan gitu. berarti kita yang terhebat juga. Oh tapi enggak, kita mungkin- enggak dia ranking Pak. Iya. Kita sama saya enggak ada peringkat di sini Pak. Kita dan sama setara kita Pak. tetap open kok. Nanti akan muncul orang-orang yang hebat, mungkin Betul. lebih hebat dari kita juga ya. Dan ini kan ilmu bersama-sama ini akan terus berkembang. Iya, saya setuju Pak. Saya sangat setuju. Mungkin saya suka ungkapan itu tingkat hubungan ya. Biasa kalau seperti halnya misalnya masih baby, itu tingkatnya adalah dependensi, ketergantungan. Oh iya. Anak kecil Anak tergantung kecil sama masih orang tuanya. masih Ya, sangat. ketergantungan. Jadi apa-apa mesti dibantuin. Nah, tapi tingkat yang berikutnya lagi adalah independensi. Independent, merdeka, mandiri. Betul. Nah, jadi waktu anak udah mulai makin gede, bisa makan sendiri, nggak disuapin Iya. lagi. Kalau udah berkumis disuapin lagi betul nggak lucu Pak. Nah, itu independen, udah bisa mandiri, bisa Ya, berdiri sendiri. harusnya begitu. Nah, Harusnya tapi nanti tahapan yang berikutnya lagi adalah Dia mengajarin. interdependensi. Jadi Oke. kita walaupun masing-masing bisa berdiri sendiri, Ya. tapi kita memilih untuk kita bekerja sama Oh. supaya iya. bisa sinergis. Nah, Oke. sebenarnya kalau ngomong kerja sama tim itu kekuatan terbesar adalah waktu sinergis. Iya. Dan waktu untuk mencapai ini berarti sama-sama harus menurunkan ego masing-masing ya. Ya, harus satu visi, harus turunin ego gitu. Banyak Kan hal ada ya. pepatah Afrika itu ya, if you wanna go fast, go alone. Ya. If you wanna go far, Ya. go together. Go together ya. Go with your team lah ya. Luar biasa Pak. Pak Regi, thank you loh untuk hari ini udah datang Ya, sama-sama. berbagi Ari. tentang afiliasinya. Keren Sama-sama. banget Pak. Thank you. Thank you. Royal Q Champion, professional team for a money.